Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puja-puji milik Allah. Tidak ada manusia yang terpuji kecuali yang mendapatkan percikan pujian dari Sang Maha Terpuji. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah, menjadi golongan yang senantiasa memuji Allah. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini saya menyampaikan tentang ruang lingkup inovasi dan literasi kurikulum PAI. Inovasi dan literasi kurikulum PAI adalah satu mata kuliah yang sebenarnya memberikan ruang luas bagi para mahasiswa. Yang pertama, memberikan ruang analisis kritis konstruktif terhadap kurikulum PAI. Kurikulum PAI yang telah disusun sebenarnya tetap membuka pintu ruang untuk selalu mendapatkan kritik konstruktif, membutuhkan masukan-masukan yang akan menjadikan kurikulum ini semakin baik, semakin bermanfaat. Di mata kuliah ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan satu analisis terhadap kurikulum PAI, kurikulum dalam arti yang luas. Yang kedua, memberikan ruang inovasi bagi para guru dan pemerhati kurikulum PAI. Kita sebagai pelaku dan pengamat pendidikan sangat mungkin melihat hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki. Maka di kuliah ini kita berkesempatan untuk menyajikan, mengaturkan satu konsep, satu media, satu tawaran metode yang kita bisa ajukan untuk pengembangan kurikulum PAI. Yang ketiga, memberikan ruang pengembangan materi literasi untuk bermanfaat kurikulum PAI. Bahwa agama Islam itu sangat luas, apa yang tersusun di kurikulum mungkin perlu dikembangkan lebih banyak sehingga ruh Islam itu bisa dirasakan oleh siswa-siswi kita ketika belajar agama Islam. Nah, semua ruang itu diarahkan pada bentuk sumbangan atau wakaf keilmuan untuk kebermanfaat agama Islam dalam dunia pendidikan. Jadi nanti kita niatkan apa yang akan Anda berikan sebagai bentuk wakaf keilmuan. Bisa jadi wakaf itu akan memberikan manfaat bukan hanya bagi penyusun inovasi, tapi juga bagi dunia pendidikan secara luas. Teman-teman mahasiswa yang saya cintai, untuk melakukan sebuah inovasi, saya mencoba membuat satu frame bahwa seorang inovator itu tidak sembarang orang. Mata kuliah ini diberikan di strata 2. Artinya dia sudah selesai di teori pendidikan di strata 1. Ini sudah mulai menganalisis secara mendalam, kemudian nanti melahirkan satu hal yang baru yang mungkin bisa memberikan perbaikan atau peningkatan kebaikan bagi PAI. Pribadi-pribadi seorang inovator yang pertama dinamis. Dinamik itu artinya tenaga. Jadi orang yang melakukan inovasi itu memiliki satu energi yang berlebih. Dia selalu bergerak, dia tidak diam, dia selalu berubah, dia selalu berkembang ke arah yang lebih baik. Seorang inovator biasanya anti kemapanan. Bukan berarti kita itu tidak ingin mapan, tetapi kita selalu ingin bahwa
hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Yang ketiga, saya menyebutkan yang membebaskan dirinya dari selimut muzammil, ketertutupan batiniah, dan selimut mudaththir, ketertutupan lahiriah. Artinya tidak stuck. Kalau kita membaca isi surat Al-Muzammil dan surat Al-Mudaththir, kita akan tahu Al-Muzammil itu menyentuh aras-aras ruhani. Sholatul lail, membaca Quran, tartil, dan seterusnya. Kita masuk pada ruh-ruh batiniah agama. Kita menjadi makhluk yang mengembangkan sisi-sisi batiniah kita, yang itu dirahmatkan oleh Allah kepada kita. Seorang guru agama harus memiliki sisi ruhani yang kuat, yang bersih, yang suci. Dari situ nanti akan bisa melihat sesuatu secara jernih. Kemudian juga selimut mudaththir. Ini lebih pada tampilan seorang pembawa agama Allah. Kum fa'angzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Tampilan performance yang bersih. Seorang guru tidak cukup dengan gaji misal yang sangat terbatas itu, karena dia lebih memiliki rezeki yang lebih luas. Untuk sebuah penampilan, kita ingin menampilkan diri sebagai pembawa ayat Allah yang profesional dan menyajikan agama dalam tampilan yang menarik. Yang keempat, yang tidak lagi senang dengan menjadi orang yang selalu bilang jari ini atau katanya, jadi selalu mengutip pendapat orang lain. Aturan penulisan ilmiah harus mengutip footnote, itu benar. Namun itu hanya satu jalan untuk lahirnya sebuah pendapat baru atas konklusi kita terhadap pendapat-pendapat orang lain. Maka ketika kita sudah belajar banyak di S1 jari ini, diharapkan di S2 ini berubah menjadi jariku. Itu kata saya. Kalau kita bicara inovasi, atau disebut juga dengan TK baru, pengertian di Wikipedia sebutkan inovasi atau TK baru adalah proses dan atau hasil. Jadi inovasi itu diproses dan dihasil. Pengembangan, pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan, pengalaman. Harus tahu, terampil, dan mengalami. Kemudian menciptakan atau memperbaiki. Jadi kita bisa menciptakan hal yang baru atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Menciptakan atau memperbaiki sebuah produk, proses, dan atau sistem yang baru. Produk, proses, sistem yang baru. Dalam hal ini kurikulum PAI yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Jadi memberikan satu nilai baru yang lebih baik. Itu dasar inovasi. Ketika kita nanti melakukan inovasi dan literasi terhadap kurikulum PAI, maka dasarnya pengertian daripada inovasi sendiri. Kalau kita cermati pengertian PAI, pendidikan agama Islam adalah, ini banyak ya definisinya, kita bisa lihat di literatur banyak sekali tentang pengertian PAI. Ini hanya untuk refresh saja. Apa sebenarnya PAI? Upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utama kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, dan penggunaan pengalaman. Ada lagi, Prof. Zakiyah Darojah memberikan sebuah definisi. PAI adalah usaha untuk membina dan mengasuh. Ada bahasa yang lebih lembut karena beliau seorang psikolog. Membina dan mengasuh, asah, asih, asuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, secara utuh, secara komprehensif. Lalu menghayati tujuan, menemukan hikmah, menemukan mutiara di balik syariah yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Ini sangat mendalam apa yang didefinisikan oleh Zakiyah Darojat. Itu PAI. Jadi kalau kita kembali kepada pengertian PAI, maka apakah benar di proses pembelajaran PAI
itu sudah melakukan hal-hal seperti memperkenalkan, memahamkan, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlakul karimah. Ada proses membina dan mengasuh, ini bagi para gurunya. Kemudian kita lihat outputnya, apakah mereka sudah betul-betul menghayati ajaran Islam, mengimani rukun-rukun iman, bertakwa kepada Allah, mengenal Allah, dekat dengan Allah, berakhlakul mulia kepada manusia, kepada sesama makhluk. Apakah sudah seperti itu output dan outcome PAI selama ini dilakukan oleh sekolah formal maupun non formal? Ini menjadi acuan kita. Jadi ada indikator yang kita bisa pakai, sesuatu itu perlu diperbaiki atau tidak. Ketika kita kembali pada definisi PAI yang sedemikian lengkap, namun di realita lapangan, di sekolahan, tidak seperti yang diharapkan, berarti di sana ada something wrong, ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ini perlu inovasi. Saya mengibaratkan kerja inovasi itu tampil seperti menginovasi sebuah bis. Saya ngambil bis yang bagus ini, bis tingkat yang paling mewah katanya di mungkin jangan bisa lihat di Google Image. Inovasi yang dilakukan itu satu di interior, bagian dalam bis, eksteriornya ada warnanya, ada tampilan yang bagus banget, yang menarik gitu, yang nyaman, yang menarik, yang nyaman. Yang kedua, bagian dalam mesinnya saya nggak paham mesin ya, tapi mesinnya yang lembut tapi kencang gitu. Hanya dengan kedipan mata sudah bisa menempuh jarak sekian ratus kilometer dan seterusnya. Kemudian teknik mengemudi ini juga perlu inovasi. Apakah karena kenyamanan bis sebagus apapun, ketika pengemudinya tidak pintar nyopirnya, ya sama saja. Dan yang keempat, personality, kepribadian dari pengemudi itu sendiri. Nanti saya coba terjemahkan pengibaratan ini pada proses inovasi dan literasi kurikulum PAI. Yang pertama, inovasi interior eksterior pada PAI. Hal ini kami maksudkan inovasi pada tampilan PAI yang lebih menarik, Jadi PAI tersaji itu lebih modern. Orang melihat PAI itu seneng gitu loh. Banyak teman-teman kita yang sudah masuk ke wilayah ini mungkin membahas sebuah aplikasi PAI itu berbasis IT, sehingga anak-anak itu dia bisa menggabungkan antara belajar dan bermain. Kalau sekarang banyak anak yang suka game, dia buat isi game itu pendidikan tentang agama Islam. Ini kan banyak contohnya. Jadi media atau aplikasi berbahasa IT adalah contohnya. Monggo nanti kalau ada yang menguasai bidang ini silahkan. Yang kedua, media pembelajaran bersumber internet memiliki kekayaan bahan ajar yang berlimpah. Ini saya rasakan ketika saya ngajar di PGMI. Banyak sumber-sumber yang itu bisa bersifat cerita, bisa bersifat gambar, bahkan video, yang itu sangat membantu memahami sebuah konsep agama. Film Harun Yahya itu sangat bagus. Misal pergerakan darah, pergerakan kerja jantung, apa yang ada pada diri kita yang tertutup, yang selama ini itu sangat sulit kita mengakses gambar-gambar film-film itu. Di Harun Yahya itu begitu real, begitu nyata, detail. Nah, itu menjadi satu bahan yang bagus ketika kita membuat satu media pembelajaran agar menarik.
film Hollywood seperti film 212, bahwa ini sebenarnya kita akan hidup pasca kiamat, karena kiamat itu menurut orang-orang Hollywood itu tahun 2012 ya, saya salah itu, 2012 2012 ya, iya 2012. Film itu sangat membantu siswa untuk memahami bagaimana kiamat, meski dalam pemahaman manusia. Dan kiamat yang Allah miliki itu lebih dahsyat daripada itu. Tapi minimal itu bisa mengantarkan siswa untuk memahami kiamat. Terus saya menemukan satu cerita seperti Franz Lessig. Nanti teman-teman masuk bisa mencari cerita tentang Franz Lessig itu. Dia adalah seorang guru fisika yang ingin banget menjadi seorang astronot. Pada saat itu ada lowongan di NASA, dia masuk. Dia sampai pada tahap akhir penyaringan. Di 100 peserta calon yang mendaftar itu sudah muncul nama Franz Lessig, akan diambil satu orang. Dan ketika pengumuman disampaikan oleh NASA, nama Franz Lessig tidak muncul. Dia kayak protes sama Allah. Dia protes karena dia merasa yang paling pantas untuk mendapatkan takdir itu. Namun itu digagalkan oleh Allah. Dia menantang kepada Tuhan, kepada Allah. Ketika peluncuran pesawat Challenger itu, Franz Lessig melihat saat itu dia duduk di kursi penonton ya, karena biasanya pada saat peluncuran itu memang disiapkan satu tempat untuk orang-orang menyaksikan. Nah, di saat peluncuran itu dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sebenarnya lebih berhak duduk di sana. Tapi mengapa engkau tidak kabulkan? Pertanyaan itu tidak dijawab oleh Allah. 75 detik dari saat peluncuran, Lessig menerima jawaban Allah. Pesawat ulang-alik Challenger meledak di udara. Seluruh astronot meninggal. Itu jawaban Franz Lessig. Sampai akhirnya dia punya kesimpulan, Tuhan memberikan kesempatan saya untuk lebih banyak berbuat baik dalam kehidupan ini. Cerita ini menarik. Di sana ada visual Challenger yang meledak, ada orangnya Franz Lessig itu seperti apa, ada prosesnya, ceritanya menarik. Nah, ketika bahan-bahan ini diberikan kepada siswa, ini akan menuntun pemahaman yang lebih mudah memahami apa itu takdir, apa itu berbaik sangka kepada Allah, dan sebagainya. Ini contoh aja, contoh inovasi interior eksterior pada PAI. Mengajarkan takdir tidak cukup karena kita tidak punya akses itu, akses ilmu yang bisa membuka. Ketika kita hanya menyajikan berdasarkan ayat, berdasarkan hadis begitu. Ilustrasi-ilustrasi nyata yang terjadi di sekitar kita yang bisa dipahami oleh anak itu menjadi penting. Nah, di dunia Google, Yahoo itu sangat banyak sumber-sumber materi yang bisa kita akses, bisa kita ambil untuk memudahkan sampainya pemahaman agama Islam pada siswa. Yang kedua, inovasi mesin PAI. Mesin ini saya analogkan sebagai paket dalaman PAI yang kita sebut sebagai kurikulum. Nah, kajian yang sederhana misalnya di scope atau sequence. Scope itu ruang lingkupnya, kalau sequence itu urut-urutannya. Bagaimana kita bisa menyusun sebuah pedoman pembelajaran inovatif. Saya melihat satu hal yang perlu kita kritisi, misalnya sholat. Ruang lingkup sholat itu kalau kita baca buku-buku pelajaran agama dari SD sampai perguruan tinggi,
itu ya mengulang-ulang gitu aja, mengulang-ulang apa itu sholat. Sholat adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, mengikuti syarat dan rukun tertentu. Hanya itu gitu loh. Sehingga output SD dan perguruan tinggi sama, mereka hanya mengetahui kaifiyah sholat, bagaimana cara sholat, hanya itu. Tapi mana-mana di dalamnya itu belum dibuka. Sequence, misalnya kita bisa merancang sebuah urutan materi sholat. Misal nih, kita membuat satu buku pedoman bahwa materi sholat di SD itu tekannya pada penguasaan teori sholat. Sholat itu apa? Rukun sholat ada berapa? Sunnah abad hayat itu apa? Yang membatalkan seterusnya. Teori-teori sholat. SMP kita ingin output PAI adalah dapat mengerjakan sholat dengan benar. Batas usia wajib sholat sebenarnya balik. Jadi SMP itu harus sudah betul bisa mengerjakan sholat dengan benar, karena balik itu sudah mandiri, sudah punya tanggung jawab sendiri. Kemudian SMA misalnya dapat mendirikan, berbeda antara mengerjakan dan mendirikan. Aqimus sholat itu mendirikan sholat dengan benar. Jadi dia dosa sholat sebelum sholat, dia sholat ketika sholat, dan dia tetap sholat sesudah sholat. Inna sholat tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat memberikan efek berakhlakul karimah, begitu. Jadi mendirikan itu menjaga ruh sholat di luar sholat, di dalam sholat. Kalau mengerjakan nggak sebatas hanya melakukan kaifiyah sholat. Nah, SMA ini bisa, siswa itu sudah bisa mendirikan sholat. Apalagi sebentar lagi lulus SMA, dia harus mendirikan rumah tangga. Oke. Di perguruan tinggi, mahasiswa bisa mi'raj dengan sholat. Ini hanya bayangan. Mi'raj dengan sholat. Saya bertemu dengan seorang lulusan SMA, dia sudah bisa mi'raj dengan sholat. Keren banget. Ada seorang bapak itu, ya ini beda lagi dengan yang tadi ya. Ada seorang bapak, dia sholat 100 rakaat. 2 rakaat nih, sebanyak 50. Di rakaat 100 dia kayak tertidur atau ditidurkan oleh Allah. Kemudian dia bertemu dengan, ini di pengalaman spiritualnya, dia bertemu dengan 2 malaikat. Kemudian dia dibimbing naik ke atas melalui beberapa langit. Pengalaman spiritual. Dia sudah mengalami mi'raj di dalam sholat, dan itu mungkin karena Rasulullah pun ngendika bahwa sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Nah, itu misalnya begitu. Jadi di sequence sholat kita itu bisa merancang satu materi sholat yang pada outputnya itu berbeda gitu loh, urutannya itu berbeda. Yang pertamanya sebatas menguasai teorinya, mengerjakan, kemudian bisa mendirikan sholat, dan akhirnya dia mi'raj dengan sholat. Kemudian ketika kita bicara tentang PAI misalnya, yang saya lihat hal yang perlu dicermati bahwa pembelajaran PAI itu masih memisahkan konten tauhid, syariah, akhlak. Padahal ketika Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril, kemudian ditanya mahwal iman, mahwal islam, mahwal ihsan, ayu sa'at. Materi yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah akhirnya disimpulkan oleh Rasulullah itu adalah ad-din, itu adalah agama. Jadi pendidikan agama Islam itu pendidikan yang isinya 3 hal itu, tauhid, syariah, akhlak. Namun secara komprehensif, secara utuh, tidak terpisah, bukan partis. Misal di madrasah ada istilah akidah akhlak. Akidah akhlak itu bukan akidah dan bukan akhlak. Tapi di kurikulum saya lihat pelajarannya itu ada pelajaran akidah, ada pelajaran akhlak, dan itu terpisah. Akidah akhlak itu kata majemuk dari akidah dan akhlak. Maka akidah akhlak itu bukan akidah, dan akidah akhlak itu bukan akhlak.
akidah akhlak itu apa? Akidah akhlak itu ya akidah akhlak. Rumah makan itu bukan rumah, bukan makan. Rumah makan itu ya rumah makan. Rumah dan makan yang sudah menjadi satu kesatuan. Benarkah bahwa rumah makan itu rumah tempat makan? Belum tentu. Di sana ada orang yang masak, ada orang yang ngasah-ngasahin dan seterusnya. Rumah sakit, bukan rumahnya orang sakit. Di sana banyak juga orang sehat. Rumah sakit itu ya rumah sakit. Akidah akhlak itu ya akidah akhlak. Kalau saya mau memberikan batasan yang sederhana, akidah akhlak itu apa? Akidah yang melahirkan akhlak dan akhlak yang berbasis akidah. Maka misalnya gini, bagaimana mengajar sholat yang menjadikan seorang itu menjadi khusyuk. Sholat itu syariah, kemudian khusyuk itu akidah. Orang nggak bisa khusyuk kalau nggak punya tauhid yang benar kepada Allah. Ketika dia baca Allahu Akbar, dia betul memahami kalimat itu. Syariatnya dia harus mengucap Allahu Akbar, bukan Allahu Kabir, enggak. Syariatnya Allahu Akbar, superlatif akbar, maha besar. Tauhidnya apa? Selain Allah kecil, selain Allah kecil, termasuk dirinya. Dia hilang dalam kebesaran Allah. Dia menjadi tawadu. Di sana itu ada kekhusyuan, ketawaduan, kepasrahan total kepada Allah. Ajaran sholat melahirkan akhlakul karimah. Rasul mengatakan, orang rajin sholat tapi tidak membantu ketika tetangganya kelaparan, sholatnya nggak diterima. Jadi sholat itu membuahkan akhlak, bukan akhlak. Syariah membuahkan akhlak. Jadi sholat itu ajaran syariat menyatu dengan pendidikan tauhid, kekhusyuan, dan pendidikan akhlakul karimah. Nah, mungkin nanti dari mahasiswa ada konsep ya, bagaimana menyusun materi PA itu secara tematik dalam arti sholat. Nanti tematiknya itu kena di syariatnya, kena di tauhidnya, dan kena di akhlaknya. Itu hanya gambaran. Ini kalau kita oncek lebih dalam masih banyak. Dan saya yakin teman-teman mahasiswa itu punya ketidakpuasan atau catatan pinggir tentang proses pembelajaran terkait dengan kurikulum BAI. Monggo, ini kesempatan kita nanti membuat satu perbaikan. Bisa berupa konsep, bisa berupa media, bisa berupa metode begitu. Kemudian inovasi teknik mengemudi BAI ya. Ini kita ibaratkan tadi bis ya. Nah, ini terkait dengan metode pembelajaran BAI. Ya, kita nggak melarang sih, artinya itu bagian dari ilmu Allah. Mengambil metode-metode yang digunakan untuk mata pelajaran yang lain. Seperti snowball, itu banyak ya. Ada ratusan tuh metode yang dibuat gitu loh. Tapi bisa nggak kita merancang satu metode yang khas gitu loh. Arasnya itu nyentuh kognitif, afektif, psikomotor, sampai spiritual gitu. Metode-metode yang ditawarkan di buku-buku metode pembelajaran tuh banyak yang tidak sampai pada aras spiritual. Kemarin di bimbingan tesis ada mahasiswa yang mengembangkan satu metode pembelajaran IPA. Ya, siswa itu langsung dibawa ke kebun, dia mengamati bagaimana tanaman itu tumbuh, daunnya, rantingnya. Jadi mereka diberikan pengalaman langsung, direct experience, dan itu bagus. Cuma ketika saya baca, tidak muncul hasil yang menghadirkan Allah. Jadi siswa hanya kagum dengan tumbuhan. Mestinya kalau itu kajian-kajian yang muncul dari mahasiswa strata 2 IAIN atau UIN, selain memberikan pengalaman diri sebagai insan, maka metode itu juga bisa membawa pengalaman diri sebagai hamba Allah. Dia bertemu dengan Allah, dia mengagumi tanaman,
maka dia lebih mengagumi zat yang menciptakan tanaman. Ini terputus. Banyak metode pembelajaran yang nopong tidak membawa siswa pada pemahaman spiritual seperti itu. Mungkin makanya ada yang bisa menyusun bagaimana metode bertemu dengan malaikat atau jin. Gimana sih caranya kita bisa bertemu malaikat, kita bisa bertemu dengan jin. Kemudian bagaimana metode sholat khusyuk? Sholat khusyuk itu sebenarnya bagaimana? Ini masih sangat dibutuhkan. Orang itu kan inginnya yang terbaik. Maka tawaran-tawaran pelatihan seperti sholat khusyuknya Abu Sangkan itu kan sangat laris ya, sangat laris. Tapi itu belum khusyuk secara hakiki. Masih sangat banyak menghadirkan pemahaman pikiran. Khusyuk itu olah batin, olah hati, bukan olah fikir, olah rasa. Jadi menghadirkan rasa kita agar ketemu dengan Allah gitu. Bagaimana rasa ketemu dengan Allah. Terus bagaimana metode mengajar sabar? Bukan mengajar teori sabar. Sabar itu apa? Itu kalau tanya Google itu bisa. Lancar Google menjawab. Yahoo lancar menjawab. Tapi bagaimana hidup sabar ini yang ada satu, ya ini hanya candaan saja ya. Kalau kita ingin mengetahui kesabaran seorang ustadz, itu gini caranya. Ini metode berlatih sabar. Itu pas saat ustadz ngisi ngaji, sandalnya diambil. Terus tanya sama ustadz, "Tat, ini sandalnya jenengan ya?" "Oh iya, itu sandal saya." Terus di depan ustadz itu sandal itu dibuang. Nah, kalau ustadz itu marah, berarti dia belum sabar. Tapi jangan dicoba sih, nggak usah. Tapi maksud saya, kita perlu misalnya di akhlak itu metode-metode yang langsung mengalami gitu loh. Bukan lagi teori-teori gitu. Sholat khusyuk tuh langsung bisa sholat. Keren khusyuk sama Allah. Ditusuk pakai, kan Sayyidina Ali atau ya sahabat saya betul, yang tertusuk panah itu minta panah diambil itu pada saat beliau sholat. Nah, nanti metode bagaimana cara sholat khusyuk itu, pas sholat kita minta teman-teman kita itu nusuk pakai ini dulu, jarum pentul itulah. itu mesti kerosong itu. Enggak begitu ya. Jadi kekhusyuan gitu ya. Ada seorang kiai itu sholat khusyuk, itu saking khusyuknya itu rumahnya terbakar, dia itu nggak tahu dalam arti nggak memperdulikan dan seterusnya. Ini monggo nanti dibuka ruang ketika jangan punya ini gini aja, ini inovasinya dalam hal ini tekniknya seperti ini, metodenya dan seterusnya. Oke. Nah, yang terakhir itu inovasi personality pengemudi, personality atau kepribadian pengemudi PAI. Ini sebenarnya wilayah inovasi dan literasi PAI yang paling mendasar. Ingin memperbaiki kualitas PAI, perbaiki kualitas gurunya dulu. Kualitas padi, bagaimana kualitas padi? Tergantung petani. Kecerdasan petani mengolah sawah, meramu pupuk. Petani. The man behind the gun. The man behind the gun. Tidak ada sih senjata yang masuk penjara. Yang di penjara adalah orangnya yang menggunakan senjata. Kurikulum netral, metode netral, media netral, tergantung yang menggunakan. Kurikulumnya dipakai oleh siapa? Kualitas pemakainya, subjeknya, pelakunya gitu. Jadi gurunya. Sama ngamati seperti ini, kompetensi guru PAI. Jadi kalau kita melihat di Undang-Undang Guru dan Dosen, kompetensi guru tidak menyebut kompetensi spiritual. Itu sudah berkali-kali saya menyebut. Kompetensi kita hanya pribadi, sosial, profesional, dan
Lupa. Spiritual itu nggak muncul. Spiritual itu nggak muncul. Ya, gimana kita bisa mengajarkan tentang hal-hal yang bersifat spiritual atau super spiritual, itu Allah. Kompetensi kita secara spiritual nggak ada. Jadi di pendidikan guru itu tidak menuntut seorang calon guru agama itu punya spiritual yang baik. Maka kurikulumnya nggak menyebut gitu loh pengembangan spiritual calon guru, nggak ada. Gimana gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa ingin menyusun gitu, jadi mengajukan satu konsep, ini kan sifatnya ini literasi ya, literasi, karena akan banyak sekali sumber-sumber bacaan literatur yang kita bisa ajukan untuk menyusun sebuah kurikulum pendidikan guru PAI terutama gitu loh. Guru PAI dan guru matematika berbeda dong. Guru matematika tidak membutuhkan kekhusyuan hati, tapi kecerdasan rasionya gitu loh. Nggak perlu memahami hakikat 0, hakikat 1, enggak. Itu wilayah spiritual matematika. Itu tugas guru agama. Angka 9 itu guru matematika yang mengatakan itu angka 9. Tapi secara imani, guru PAI mengatakan 9 adalah lambang maha bergantungnya, maha tempat bergantungnya Allah. Karena 9 adalah angka yang tertinggi dan seterusnya. Monggo, mungkin nanti akan ada satu konsep bagaimana mengembangkan kompetensi spiritual seorang guru agama. Ya. Kalau kita menyadari secara spiritual, profesi guru itu SK Allah, bukan SK yayasan, bukan SK pemerintah. Guru itu SK Allah. Guru loh ya, bukan pengajar loh. Karena banyak pengajar yang tidak bisa jadi guru. Kalau guru itu pasti pengajar, tapi kalau pengajar belum tentu guru. Guru itu ada orang mengatakan digugu dan ditiru. Tapi dari bahasa Sanskerta, gu itu zulumat, ru itu nur, minal zulumati ilan nur. Guru itu adalah orang yang bisa membimbing siswa, mentransformasi jiwa siswa minal zulumati ilan nur, dari kejahiliahan, dari kebodohan, dari kegelapan kepada cahaya, kecerdasan batin, kecerdasan jiwa, kecerdasan akal. Guru. Nah, kalau kita ingin mentransformasi seseorang minal zulumati ilan nur, kita harus sudah ada di nur. Kalau kita masih di zulumat, bagaimana ngantarin orang ke nur? Kalau mau ngajarin nikah, ya nikah dulu. Udah ngalami pengalaman nikah, baru ngajarkan tentang nikah. Oh masih jomblo, ngajarin tentang pernikahan, kayak nggak nyambung. Itu kompetensi. Yang kedua, keteladanan. Uswatun hasanah. Rasulullah itu uswatun hasanah. Meskipun beliau itu sangat menguasai konsep dan praktek mau'idotul hasanah. Sekarang itu banyak guru yang bagus di mau'idohnya, memberikan nasihat, mengajar secara oral, pidato, tapi kurang hasanah di uswah, di keteladanan. Nah, perlu ya satu konsep bagaimana mempersiapkan guru yang lebih mendahulukan keteladanan untuk siswanya. Kita kan tidak. Kita itu produk pendidikan teori, kemudian malah ada pendidikan mau'idoh hasanah, gitu loh. Kursus dai itu yang diajarkan kurikulumnya apa? Belajar bicara di depan umum. Kalau kita sudah belajar dengan orang-orang profesional imani, dia sampai mengatakan bahwa kadang saya tuh nggak paham yang saya omongkan, nggak ada persiapan. Kenapa?
hati dia sudah nyambung dengan Allah. Rasul itu loudspeakernya Allah. Loudspeaker hanya pengeras suara saja. Tapi kalimat-kalimat yang muncul dari lisan beliau itu adalah kalimat-kalimatullah, wahyu Allah, kalamullah. Bagaimana seorang guru itu bisa menjadi speakernya Allah, jadi rembulannya Allah. Rembulan itu enggak bersinar, hanya bercahaya. Yang bersinar itu matahari, tapi rembulan itu menerima sinar matahari untuk menjadi bercahaya. Angel nggih, tapi ya enggak sih, enggak angel. Jadi bukan apa ya, memberikan gambaran yang enggak gaduk tangan buatan. Itu tuh hasanah keilmuan Islam gitu. Di dunia tasawuf yang saya teliti di disertasi, ada istilah kecerdasan kenabian. Tentu banyak, saya menemukan sekitar 8 orang yang sudah sampai pada wilayah dia tidak bisa lagi mengenali apa yang misalnya gini, ketika dia bicara itu hampir dia itu tidak sadar bahwa kualitas apa yang dibicarakan itu begitu bagus, dan mereka tuh merasakan itu tuh muncul aja secara spontan. Itu yang dalam hasanah keilmuan tasawuf disebut sebagai laduni indallah. Jadi ilmu itu dari Allah. Nah, ini kan nggak ada nih ya, nggak ada. Kita itu administratif banget loh. RPP itu administratif banget. Nanti guru akan menyampaikan ini kalimatnya, membukanya pakai salam dulu atau tepuk iman dan seterusnya. Tapi kan banyak kan kiai-kiai yang boten pakai persiapan seperti itu. Pokoknya sholatnya dibanyakin, zikirnya dibanyakin, dekat ke Allah yang maha kalam itu dikuatin. Nanti dia akan menjadi loudspeaker. Ketika kualitas akhlak guru PAI, kenapa banyak murid yang tidak menghormati? Karena gurunya nggak menyayangi. Guru matematika ngelempar penghapus itu mungkin buat apa mungkin ya, tapi tidak seperti itu maksud saya. Bukan membandingkan seperti itu. Guru-guru yang pemarah melempar penghapus itu boleh-boleh saja itu, tapi guru agama repot ya. Kita bukan pas gitu loh. Nah, kelembutan hati, kelembutan jiwa, penuh kasih sayang, menyayangi para siswa, para santri, mendoakan coba. Ini kan perilaku kiai, bukan perilaku pengajar loh ya. Maka memang betul itu istilahnya guru, bukan pengajar. Guru PAI itu lebih pas. Kalau ada siswa nakal, maka konsep akhlak guru PAI adalah siswa itu semakin sering disebut dalam doanya di malam hari. Oke. 4. Kualitas kesucian lahir dan batin. Menjaga kesucian jasmania, menjaga kesucian pikiran, jiwa, hati. Guru PA itu harus selalu menjaga wudhu. Ketika wudhu itu kan membasuh 7 sifat Allah. La mutakallimina illallah, la hayyun illallah, la basyirun illallah. Ada 7 sifat ketika wudhu. Kita tidak hanya membersihkan jasmania kita, tapi yang lebih dalam, bahkan asma-asma Allah yang Allah titipkan ke kita itu semuanya suci. Nah, itu wilayah inovasi literasi yang berkaitan dengan personality guru PAI. Pengamatan seperti itu perlu disusun sebuah kurikulum pendidikan guru PAI berbasis kenabian. Ini kan banyak literatur yang perlu kita ambil, kita susun. Nah, semoga nanti akan ada lahir nih konsep tentang kurikulum guru PAI gitu. Karena itu menjadi pengemudi dari bis PAI itu, yang ada kurikulumnya, yang ada medianya, yang ada metodenya, yang indah interior eksteriornya dan seterusnya. Seorang guru bukan sosok hidup yang digerakkan program mati, hasil rekayasa manusia.
Guru adalah pribadi dinamis yang senantiasa diperintahkan untuk iqra, membaca Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut asma Allah. Guru mencermati, mengkritisi, bertekad memberikan perubahan yang lebih baik. Karena Allah, bersama Allah, untuk Allah. Karena Allah, bersama Allah, dan untuk Allah. Kita bukan siapa-siapa, tapi bersama Allah kita akan menjadi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Semoga di perkuliahan nanti akan muncul inovasi-inovasi kreatif imani yang menjadikan BAI menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.